Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, sesuai yang Ibu janjikan bahwa Ibu akan menerangkan kembali melalui video mengenai sintesis protein. Nah, sebelum itu kita akan bahas kembali sedikit mengenai DNA dan RNA karena Anda harus paham perbedaan dari DNA dan RNA karena dari ujian kemarin Ibu lihat banyak yang masih belum memahami bagaimana perbedaan dari DNA dan RNA. Oke? Nah, pertama, sel makhluk hidup itu memiliki dua macam asam nukleat. Apa itu? Itu DNA dan RNA. Nah, sesuai namanya, DNA, deoksiribonukleat acid. Nah, berarti dia memiliki gula deoksiribosa. Gula pentosanya deoksiribosa. Kalau RNA namanya ribonukleat acid. Jadi, gula pentosanya itu adalah ribosa. Oke? Lanjut. Kalau berdasarkan rantainya, rantai DNA itu rantai ganda atau double helix. Mengapa helix? Karena dia itu berdua buah pita yang berpilin. Kalau kita gambarkan seperti ini kira-kira. Aduh. Nah, kira-kira seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau rantai dari RNA itu rantai tunggal. Nah, anggap saja bagus ya. Nah, nampak perbedaannya ya. Selanjutnya, rantai DNA ini maupun rantai DNA itu tersusun atas basa nitrogen, fosfat, dan gula pentosa. Nah, basa nitrogennya itu antara DNA dan RNA ada yang berbeda. Nah, kita kenali dulu. Basa nitrogen itu ada dua macam, ada purin dan pirimidin. Nah, yang mana yang purin? Ya, ini dia yang purin. Purin. Ibu kasih warna warna biru. Nah, yang pertama ini purin. Oke? Nih, purin. Nah, sini. Nah, siapa saja purin? Yang purin itu adalah adenin dan guanin. Lalu, basa nitrogen yang kedua adalah pirimidin. Siapa saja yang pirimidin? Sitimin dan sitosin. Dan Ibu kasih warna dia warna ungu. Nah, ini. Oke? Nah, Ibu kasih dia kali-kali. Apa maksudnya kali-kali? Nah, adenin ini nanti akan berikatan dengan timin. Ikatan hidrogennya itu ada 2. Dan guanin itu akan berikatan dengan sitosin. Dan ikatan hidrogennya itu ada 3. Oke? Jangan sampai tertukar. Ya, ini merupakan konsep yang sangat penting untuk Ananda. Jika Ananda tidak paham ini, maka materi selanjutnya Ananda juga bisa saja kesulitan dalam menentukan rantai dari DNA dan RNA. Nah, selanjutnya RNA juga disusun oleh basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Nah, basa nitrogennya itu hampir sama dengan basa nitrogen DNA. Bedanya itu yang mana? Bedanya itu ialah timin diganti dengan uracil. Jika hanya itu yang berbeda, maka yang samanya siapa? Yang samanya itu purin. Nah, kita copy purinnya. Yang mana purin? Si adenin dan guanin. Lalu yang mana pirimidinnya? Nah, kita copy yang mana pirimidin? Si uracil dan sitosin. Nah, adenin akan berpasangan atau akan berikatan dengan uracil, sedangkan guanin dan sitosin akan berikatan dengan sitosin. Paham ya? Kita lanjut. Nah, sintesis protein. Sintesis protein ini terjadi atas 2 tahapan. Ada transkripsi dan translasi. Ingat, ada transkripsi dan translasi. Kita bahas dulu transkripsi. Transkripsi ini terjadinya di dalam nukleus. Fungsinya itu untuk mencetak rantai mRNA. Nih,
Saya bacakan untuk mencipta rantai mRNA. Rantai mRNA ini nama lainnya yaitu adalah rantai codon atau juga bisa disebut dengan RNAD. Kemarin dari latihan ada anak buatnya dRNA, bukan dRNA, tapi RNAD. Nama lainnya RNAD. Ingat RNAD, bukan dRNA. Oke, RNA duta atau messenger RNA atau rantai codon. Nah, rantai DNA ini tadi dia itu adalah rantai double helix. Maka dia itu terbagi dua, ada rantai anti template dengan ujungnya itu dari ujung 5 ini. Nih, dan ujung 5 ke ujung 3 aksen. Sedangkan rantai template-nya yaitu dari ujung 3 aksen ke 5 aksen. Template ini artinya cetakan. Yang akan sebagai rantai cetakan ya, menjadi rantai cetakan untuk pembuatan rantai mRNA. Oke. Nah, Ibu buatkan kata-katanya. Rantai sama dengan rantai cetakan. Nah, oke. Nah, kalau dia rantai cetakan, maka kalau anti template itu tidak dicetak. Bagaimana dia buktinya? Kita tarik dia ke bawah, kita luruskan rantainya untuk mempermudah dalam membuat rantai dalam melakukan transkripsi ini. Nah, misalnya rantai dari DNA 3 aksen ke 5 aksen. Bahasa nukleotidanya atau kodon-kodonnya adalah TAC, GGC, ARC, dan AAT. Nah, bagaimana cara melakukan transkripsinya? Dengan mencari pasangannya, dengan mencari lawan ikatannya. Nih, kita buat di sini ukurannya agak besar. Nah, lagi, oke. Nah, TAC, ikatan lawan ikatannya siapa? Itu A. Warnanya. Kita ganti warnanya dengan warna hijau. Nah, A. Lalu, selanjutnya, ketutup dia ya. Ibu naikkan ke atas dulu. Oke. Nah, ketutup lagi. Nah, kita zoom saja. Nah, nih. Maaf ya, jadi lama jadinya. Nah, jika kita lihat T lawannya A. Lalu selanjutnya ada A. Ya A. Nah, A. Maka lawannya siapa? T. Tapi kita akan membuat rantai mRNA. Kalau rantai mRNA, ya RNA tidak memiliki nukleotida T alias timin. Jadi dia hanya memiliki urasil. Kan kita tulis sini huruf U. Selanjutnya C. Pasangan basanya siapa? G. Nah, kita lanjutkan. G lawannya C. G lagi. Maka lawannya C. Lalu C lawannya G. Lalu selanjutnya ada AAC. Kita buat U. G. Selanjutnya adalah AAT. Kalau AAT berarti lawannya adalah A. Nah, maka sudah terbentuk rantai mRNA. Nah, itu maksud dia itu sebagai rantai cetakan, dicetak. Nah, sudah terbentuk rantai mRNA. Sip. Paham ya? Nah, kita copy dulu. Kita pindahkan ke sini.
Nah, setelah rantai mRNA terbentuk, ini namanya rantai mRNA, adalah rantai mRNA nih. Ini merupakan rantai mRNA. Nih, aduh nggak bisa ke bawah banget nih. Oke, AUG, CCG, UUG, dan UUA. Nah, kita lanjut. Setelah terbentuk rantai mRNA di dalam nukleus, maka rantai ini akan keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus. Setelah sampai di sitoplasma, maka dia akan menuju ribosom. Akan terikat, setelah dia sampai di sitoplasma, maka nanti dia akan terikat dengan RNA ribosom. Nah, setelah dia terikat oleh RNA ribosom, maka akan terjadi sintesis protein. Pembentukan protein. Sintesis itu artinya pembentukan, maka sintesis protein itu maksudnya adalah pembentukan protein, pembuatan protein. Nah, tadi ini merupakan rantai mRNA. Yang sudah kita buat ini merupakan rantai mRNA. Maka, untuk membuat sintesis proteinnya, dibutuhkan kodon-kodon dari tRNA. tRNA itu dari mana asalnya? Yaitu sudah ada di sitoplasma. Nah, satu tRNA, satu tRNA atau transfer RNA akan dia itu mengikat satu asam amino. Nah, contohnya kita buat dulu rantai RNA-nya. Mana dia? Oke. Kita buat dulu rantai RNA-nya 40. Oke. AUG. AUG berarti lawannya siapa? U, A, dan C. Betul atau tidak? Betul atau salah? Apakah benar? A lawannya U? Iya. Coba lihat di atas. A. Coba lihat ke atas. Ini. A. Adenin akan berikatan dengan U. Rasil. Guanin berikatan dengan sitosin. Ini dia. A dengan U. U dengan A. G dengan C. Maka ini merupakan tRNA yang terikat dengan AUG pada rantai mRNA. Nah, maka terbentuk satu asam amino yang namanya ialah metionin. Berarti tRNA UAC, yang kodenya UAC, mengikat satu asam amino yang namanya metionin. Nah, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, siapa lagi itu? Lanjutannya ialah CCG. Maka akan berikatan dengan GGC. Benar? Lanjut. UUA akan berikatan dengan tRNA yang membawa kodon AAC. Kenapa AAC? Karena di atas itu ada UUG. Maka lawan ikatannya itu adalah AAC. Lanjut. Ada UUA. Nah, UUA siapa? tRNA, kodon tRNA apa yang akan berikatan? Yaitu U. Nah, selesai rantai tRNA. Kita beri warna. Oke, ini dia sudah terbentuk tRNA. Maka, barulah kita buat asam aminonya. Nah, asam amino itu dilihat dari mana? Dilihat dari rantai mRNA ini. Bukan dilihat dari sini ya, tapi dari rantai mRNA. Nah, AUG. Sini sudah terikat dengan UAC. Maka, lihat pada tabel atau lingkaran asam amino. AUG akan menghasilkan asam amino metionin. CCG nanti akan menghasilkan apa pula?
UUG nanti hasilnya apa pula, UA, UUA, dan seterusnya sampai bertemu dengan stop codon. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Nah, coba kita kerjakan latihan berikut. Nah, kita pernah melakukan praktikum sintesis protein, yang mana kemarin tuh awalnya Ibu suruh buatlah rantai DNA anti-template, kata Ibu. Terserah mau buatnya apa. Ingat ya Ananda, dan membuat ini, sintesis protein ini sebenarnya mudah ya, jika Ananda mengetahui dan paham bahasa nukleotida yang cocok untuk DNA dan RNA. Nah, dalam membuat rantai DNA 5 aksen, ingat 5 aksen ke 3 aksen, maka ini terserah Ananda mau buatnya apa. Maunya terserah Ananda. Nah, contoh, Ibu pengen membuat bahasa nukleotidanya seperti ini. AA, AAT, AAC, GCU, T, CCG, CCC, UUA. Salah. TTA. Nah, Ibu mau sampai sana saja, maka Ibu berikan angka ujung 3 aksen. Nah, selesai rantai. Nah, selesai untuk rantai dari anti-template atau DNA. Nah, selanjutnya kita buat komplementarnya atau pelengkapnya, rantai pelengkap DNA disebut juga dengan rantai anti-template. Nah, kita buat. Berarti kalau awalnya 5 aksen ke 3 aksen, maka rantai pelengkapnya berawal dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, kita cari lawannya AAT, maka lawan ikatannya ialah TTA. Mengapa T? Karena kita masih membuat rantai pelengkap dari DNA. Dia itu tidak memiliki urasil, dia itu memiliki timin. Nah, selanjutnya ada AAC. Maka rantai AAC akan berikatan dengan TTG. Lalu GCT, CGA. Nah, CCG berikatan dengan GGC. Selanjutnya CCC katanya akan berikatan dengan GGG. Lalu TTA berikatan dengan AAT. Kita beri tanda. Kita beri ujung 5 aksen. Nah, selesai satu rantai lagi, yaitu rantai template atau cetakan. Nah, paham ya sampai situ? Jadi, untuk rantai anti-template ini, kalau disuruh membuat rantai anti-template terlebih dahulu, maka Anda terserah membuatnya seperti apa. Tapi untuk rantai-rantai selanjutnya, maka tidak boleh sembarangan, harus dilihat dari rantai yang pertama kali Anda buat. Jika A, maka T berikatan dengan T, A dengan T dengan A, T, C, dan G, dan seterusnya. Lanjut kita buat, yaitu rantai mRNA-nya. mRNA tadi warna hijau. Warna hijau. Oke. Nah, berarti ingat, untuk melakukan transkripsi itu dilihat dari rantai cetakan pada DNA. Rantai cetakan dari ujung mana ke ujung mana? Dari ujung 3 aksen ke 5 aksen. Nah, berarti rantai mRNA yang akan terbentuk berawal dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Nah, kita mulai TTA. Maka lawannya ialah AAU. Lanjut TTG. TTG akan berikatan dengan AA
C. CGA, GCU, GGC, CCG, GGGCCC, AAT, UU, A. Dan dari 3 aksen. Nah, ini merupakan rantai mRNA atau RNAD, RNA duta atau rantai codon. Paham ya? Nah, karena di sini, karena untuk membuat ini dari jangan lupa. Nah, dari rantai ini dicetak menjadi rantai mRNA, namanya tadi apa? Namanya adalah namanya ialah, siapa yang tahu? Ya, namanya adalah transkripsi. Nih, merupakan proses transkripsi. Nah, kita lanjutkan. Si warna hitam. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan translasi. Berarti pembentukan rantai tRNA akan berikatan dengan rantai mRNA ini. Diawali dengan apa? Diawali dengan start codon. Apakah di sini ada start codon? Start codon, apa itu kodonnya? Dikode dengan kodon-kodon apa saja? Start codon dikode oleh basa nukleotida apa? Start codon dikode oleh nukleotida A, U, dan G. Apakah di sini ada A, U, dan G? Tidak. Maka, karena tidak ada, mari kita coba ralat, kita revisi. Misalnya ini kita revisi dari atas. Kalau mau ini A, U, G, misalnya ini mau A, U, G. A, U, G. Maka, rantai di atas juga harus kita ubah. Jadi, kalau ini A, lawannya T, U, berikatan dengan A. Nanti G tadi akan berkaitan dengan C. Nah, sudah berlawanan? Apakah sudah berlawanan? A dengan T, A dengan U, C dengan G. Oke, kita ubah juga yang di atas. Kita ubah juga yang di atas. T dengan A, betul. A dengan, nah ini kita perbaiki. A dengan T. Lalu G, C dengan G. Kita periksa. Mana yang kita ubah tadi? A, T, G. A dengan T, T dengan A, G dengan C. Untuk rantai mRNA-nya, T dengan A dengan U, C dengan G. Nah, selesai. Apakah sudah bisa terjadi translasi? Sudah, karena dia sudah ada kodon A, U, G. Mari kita lanjutkan. Kita beri warna ungu. Nah, maka dimulai dengan dari A, U, G. A, U, G lawannya siapa? Akan berkaitan dengan U, A, dan C. Lanjut. C, G, C, U. Berarti lawannya C, G, A. C, G, A. Selanjutnya C, C, G. Nih, C, 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 G. Berarti lawannya G, G, C. G, G, C. Kita lanjut lagi. Sini ada C, C, C. Maka tRNA-nya ialah G, G, G. Lanjut. Sini ada U, U, A. Maka tRNA-nya ialah A, A, U. A, A, U. Nah,
apakah proses translasinya sudah selesai? Belum ya sebenarnya, karena proses translasi akan selesai jika pada rantai mRNA ini terdapat stop codon. Apakah di sini terdapat stop codon? Tidak. Stop codon apa saja? Stop codon ada UAA, UGA, dan UAG. Apakah di sini terdapat stop codonnya? Tidak ada UAA, tidak ada UAG, dan tidak ada UGA. Maka sebenarnya rantai ini, proses dari translasi ini akan terus berlanjut. Tapi karena kita membuat kodonnya hanya segini, maka sampai di sini dulu dalam membuat rantainya. Nah, ini disebut juga tadi dengan rantai tRNA. Atau rantai anti kodon. Nah, kenapa? Nih, kalau di sini kodon, maka di sini lawannya yaitu anti kodon. Kalau di sini anti template, maka di sini ialah template. Gitu. Nah, kita lihat lagi dari proses ini ke sini. Jadi nama prosesnya apa? Kita beri warna hijau. Prosesnya apa tadi? Prosesnya ialah translasi. Warnanya warna hijau. Oke. Nah, sudah bisa ya, Ananda? Nah, coba kerjakan latihan. Mana latihannya itu? Yang pertama. Nah, yang pertama, 1. Ubah dulu warnanya. 1. Buatlah rantai DNA 5. DNA dari ujung mana 5 aksen ke 3 aksen. Atau disebut juga dengan rantai anti template. Nah, ini harus ingat ya, Ananda. Nih, anti template. Nah, ingat, terserah Ananda dalam membuat rantai ini. Dalam membuat rantai 5 aksen ke 3 aksen, terserah Ananda. Lalu, untuk membuat rantai-rantai selanjutnya, itu harus dilihat dari rantai DNA. Nggak boleh terserah sembarang aja. Nah, yang kedua, buatlah rantai mRNA, tRNA, dan asam aminonya dari rantai berikut ini. Rantainya yaitu dari 3 aksen. Ada AAC, CTG, TAC, GGC, CAA, AA, C, AAT, GGG. Oke. 5 aksen. Nah, Anda tahu rantai apa yang Ibu buat ini? Merupakan rantai apa? Ya, ini merupakan rantai dari DNA 3 aksen ke 5 aksen yang disebut juga dengan rantai template atau cetakan. Oh iya, yang nomor 1 ini. Yang nomor 1, Pak. Nah, setelah Anda buat rantai DNA 5 aksen ke 3 aksennya, maka lalu buatlah rantai template-nya
Lanjutkan, buatlah rantai mRNA, tRNA, dan asam amino yang terbentuk. Nah, usahakan ada stop codenya. Oke. Nah, ini 2 tugas Ananda. Nah, silahkan dikumpul setelah kita remedi. Pada saat kita melakukan remedi, sebelum melakukan remedi, maka harus dikumpulkan tugas ini. Nah, jadi kita dapat simpulkan pembahasan ini. Aduh, panjang kali ya, jika dilihat dari sini. Nah, lihat. Coba kita telaah lagi. Lihat. Nih. HAT, ATG, GCT, CCG, CCC, TTA merupakan anti-template. Jika kita tengok ke rantai mRNA, nah ada AAU, AUG, GCU, GCG, CCC, dan UUA. Jika kita lihat, maka rantai mRNA dan rantai anti-template sama kodenya kecuali T diganti U. Benar atau tidak? Coba Anda perhatikan. AAT ini AAU, ATG ini AUG, GCT ini GCU, CCG, CCG, CCC, CCC, TTA, UA. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa rantai DNA dengan ujung 5 aksen ke 3 aksen sama dengan rantai mRNA 5 aksen ke 3 aksen, kecuali T harus diganti dengan U pada rantai RNA-nya. Maka bisa disebut juga dengan rantai mRNA ini mengcopy rantai mRNA mengcopy rantai dari DNA, mengcopy rantai DNA anti template. Nah, apakah bisa dibilang seperti itu? Bisa. Mengapa? Karena bahasa nukleotida tidak penyusunnya sama. Ya, nih, kita lihat lagi. Benar atau tidak? AAT, AAU, ATG, AUG, GCT, GCU, CCG, CCG, CCC, CCC, TTA, dan UUA. Nah, simpulkan mRNA mengcopy rantai DNA anti-template. Nah, itu merupakan cara mudahnya. Berarti kalau Anda bisa membuat rantai DNA ujung 5 aksen 3 aksen, maka Anda langsung bisa membuat mRNA rantai mRNA-nya dengan mengganti T dengan U. Lanjut. Sini katanya, rantai DNA ujung 3 aksen ke 5 aksen sama dengan rantai tRNA. Apakah benar? Lihat. Nah, ini rantai template atau cetakan 3 aksen ke 5 aksen pada DNA. Ini tRNA-nya. Kita tadi mulai dari AUG. Nih, AUG. Ada, lawannya ada UAC. Kita lihat A, TAC, UAC, CGA, CGA, GGC, GGC, GGG, GGG, AAT, AAU. Sama? Sama. Maka dapat kita simpulkan juga kalau rantai dari tRNA mengcopy dari rantai DNA template. Ini bisa Anda gunakan untuk mengecek kebenaran dari rantai-rantai yang Anda buat. Nah, ini ada 5 halaman semuanya. Banyak banget ya. Lama banget videonya, maaf ya, karena baru pertama kali pakai aplikasi ini, jadi agak gegap-gegap gitu. Oke, sekian video dari Ibu. Tetap semangat ya. Kan mereka udah selesai. Barakallahu fiikum. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikumpul tugasnya pada saat di hari kita remedi. Buat saja di catatan boleh, latihan boleh, tadi kertas selembar boleh, tapi harus buat nama serta kelasnya. Oke? See you.
Jangan lupa baca bukunya.